Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan desain, yaitu dari Figma yang akan kita implementasikan pada codingan dari Visual Studio Code kita menggunakan React.js. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam penggunaan desain ini, pengimplementasiannya, saya akan menjelaskan tentang hasil dari latihan yang pada di lab uh, kemarin, yang dimana saya itu membuat menggunakan desain yang telah disediakan, kemudian saya implementasikan ke dalam codingan, kemudian dibagi menjadi beberapa komponen. Di sini saya sudah membagi dari bagian CSS-nya yaitu Tailwind CSS, kemudian ada komponen yang terbagi menjadi page header, sidebar menu, dan ada layout yang terbagi menjadi header dan sidebar, dan ada page yang dibagi menjadi dashboard. Kemudian digabungkan menjadi satu di wrap di dalam main JS-nya. Hal yang pertama kita lakukan terlebih dahulu di sini adalah yaitu penginstalan package-nya menggunakan npm install package. Kita install, selesai. Kemudian selesai setelah kita buka, maka yang akan tertampil adalah seperti ini. Ini merupakan hasil dari template yang digunakan sesuai dari yang diberikan oleh dosen semalam. Kemudian di sini terbagi menjadi ada sidebar, adanya page header, adanya dashboard, dan adanya komponen-komponen lainnya. Di sini dibagi-bagi menjadi beberapa, yaitu di bagian header ada pembagian sidebar, ada icon profil, ada profile section, kemudian sidebar adanya menu dashboard, menu customer sama menu order, kemudian page header ada pembagian dari breadcrumb dan dashboardnya, itu bagian ininya. Nah, ini menggunakan font yang telah ditentukan sesuai dengan pada bagian Figma yang tersebut. Nah, kemudian ini digabung dan dipanggil pada bagian main JSX dari pemulaian pemanggilan sidebar, header, dan dashboard. Nah, kemudian itu merupakan hasil dari latihan yang di lab kemarin. Kemudian yang akan saya bahas sekarang adalah yaitu penggunaan dari desain Figma yang saya pilih ini, yaitu dengan tema saya yang berjudul hotel. Saya menggunakan dari desain Figma yaitu desainnya seperti ini, yang dimana itu karena saya pada bagian GUES yang akan menampilkan halaman utamanya yaitu adalah landing page atau home, seperti adanya hero section di halaman utamanya, kemudian ada navbar, ada bagian profil, kemudian nanti ada bagian bawahnya kategori, produk, dan sampai nanti akhirnya adalah footer. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan beberapa bagian saja dulu terlebih dahulu, yaitu pertama adalah navbar, profil, hero section, kategori, sama footer nantinya. Nah, di sini saya akan membuat beberapa komponen terlebih dahulu, yang dimana di sini saya sudah membagikan beberapa komponen persis seperti yang latihan tadi, cuman agak beda karena di latihan tadi itu seperti halamannya admin. Nah, yang saya kerjakan sekarang adalah halamannya gue satu landing page-nya. Yang dimana untuk awal yang saya sediakan adalah foldernya asset untuk menyimpannya CSS Tailwind dan menyimpannya image. Kemudian dari Tailwind CSS ini terdiri dari color-color dan font yang digunakan nantinya. Kemudian ada folder layout yang terdiri dari kategori. Kategori itu untuk penampilan data dari kategori-kategorinya. Kemudian ada footer untuk tampilan di bawah webnya, kemudian ada navbar untuk menu-menu yang ada di bagian atas web, dan ada bagian page, yang dimana page ini akan menggabungkan semua komponen-komponen yang telah dibuat tadi. Kemudian ada section juga yang terdiri dari adanya judul-judul dari web, adanya foto, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian main JSX dibuatlah atau dibentuklah wrap yang berguna untuk menyusun dari komponen-komponen tersebut agar tidak berantakan nantinya di dalam web. Nah, di sini mulai dari kategori, yaitu cuman penampilan kategori, ekspor, kemudian ada alt kategori untuk penampilan search-nya, kemudian ada footer, ada beranda, kamar fasilitas, ada navigasinya, ada
kontak, ada copyright-nya, kemudian ada navbar, itu ada bagian icon-icon ini, ikonnya diambil dari React Icon yang telah diinstal package-nya di sini, kemudian kita panggil di dalam codingannya. Kemudian ada judul, dan lanjut itu ada hero section yang dimana itu ada judul dari webnya, Hotel 14, to booking, dan ada foto yang akan ditampilkan di bagian landing page tersebut. Kemudian hal yang akan saya lakukan sekarang adalah melihat perubahan-perubahan dari codingan ini yang akan diimplementasikan di websitenya. Nah, contoh di sini pada bagian icon navbar, yaitu icon search, card, user, sama barnya, itu bisa kita setting pada bagian navbarnya di sini. Nah, di sini tuh ada 4 yang kita setting di sini, ada Eva search, shopping cart, user, sama bars. Nah, ini tuh pemanggilan dari ikonnya React ini. Nah, kita bisa ubah ini di sini, contoh kita ubah search-nya jadi yang lain. Pertama kita hapus dulu. Kemudian kita arahkan kursornya di sini. Dan contoh kita memakai import ini. Nah, itu sudah akan terimport sendiri dan akan berubah di sininya. Nah, yang tadinya itu agak tebal ikonnya karena ikon yang diambil dari Eva, sekarang kita ubah menjadi all-in. Sehingga ikonnya sudah berubah di bagian navbarnya. Itu contoh salah satu perubahan dari icon. Kemudian contoh untuk warna juga bisa, contohnya di bagian hero section, yang dimana kita mengubah warna dari yang tulisan booking now. Booking now yang ini kita ubah untuk dalamannya ini warna biru. Kita bisa ubah di sini untuk BB-nya blue. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Itu salah satu contoh dari perubahan-perubahan yang digunakan untuk penyesuaian terhadap warna-warna yang sudah ditetapkan pada website kita. Kemudian saat kita jalankan, kita tampilkan itu akan menampilkan beberapa menu, beberapa hal, seperti yang pertama itu adalah gambar atau logo, kemudian ada nama ininya, nama webnya atau nama hotel yang saya gunakan, kemudian ada icon-icon yang saya panggil tadi di dalam codingannya si navbar, yaitu ada kode search, ada cart, ada user, ada orders. Kemudian ada judul besar dari web ini, Inclusive Hotel 14, ada untuk tombol booking, dan ada gambar dari hotelnya. Kemudian ada menu kedua itu adalah ada kategori, berdasarkan kategori. Di sini nanti akan ditentukan beberapa hal yang akan disediakan dari webnya ini. Kemudian yang terakhir itu ada navigasi dari footer, di mana ada navigasi, adanya kontak, adanya copyright. Nah, kemudian di sini kita akan menjalankan ini menggunakan menyesuaikan dari yang desain di Figma, yang di mana saya menggunakan color palette yang sama, yaitu warna hijau, abu-abu, dan putih. Cuman karena di sini ada penggunaan untuk in wood atau furniture, saya mengubahnya menjadi tema hotel, tapi menggunakan font yang sama, icon yang sama, dan hal-hal yang sama sesuai dengan desainnya. Kemudian untuk pembagiannya itu yang telah dibagi ini digabungkan menjadi di dalam page-nya home. Kemudian itulah hasil akhir dari mengimplementasikan desain tersebut, sehingga desain tersebut bisa mungkin sedikit mirip dari apa yang telah didesain di bagian Figma-nya. Mungkin saya akan menunjukkan beberapa sedikit dari pendesainan Figma-nya, yaitu seperti yang pertama, penggunaan ini warna latar belakangnya, kemudian ada logo di samping kiri, kemudian ada navbar,
ada juga hero section, sini ada juga kategori, dan ada juga footer nantinya di bawah. Nah, mungkin sekian bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.